Dede mulai memeriksa sang istri sudah tidur atau belum. Lalu setelah memastikan istrinya tidur, barulah dia mengambil handphone istrinya dan mulai mencari-cari sesuatu yang dicurigai di handphone istrinya. Pada saat dia membuka satu demi satu aplikasi yang biasanya dijadikan untuk komunikasi, Dede tiba-tiba terfikir untuk membuka WhatsApp. Ketika dia membuka WhatsApp, dia melihat ada satu pesan yang menurutnya tidak wajar. Tanpa berlama-lama, dia langsung membuka pesan itu. Dan betapa terkejutnya Dede melihat isi pesan tersebut, yang mana isinya itu merupakan pesan-pesan mesra yang tidak wajar antara istrinya dengan Sutomo. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang menyeramkan yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jakarta, di mana ada seorang laki-laki yang memergoki perselingkuhan antara istrinya dengan seorang pedagang semangka di salah satu pasar yang ada di Jakarta. Mengetahui perselingkuhan istrinya itu, kemudian lelaki tersebut melakukan tindakan yang sangat ekstrim, di mana dia dengan berani menyiramkan air keras ke wajah selingkuhan istrinya tersebut dan disusul menebaskan celurit ke arah laki-laki tersebut hingga mengalami luka yang sangat parah. Dan pada akhirnya si pedagang semangka sekaligus selingkuhan dari istrinya tersebut harus meregang nyawa setelah mengalami penganiayaan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara, tersangka penyiraman air keras disertai dengan pecokan terhadap karyawan kios buah di Pasar Induk Kramat Jati ditangkap petugas. Sakit hati karena perselingkuhan istrinya jadi motif tersangka menyerang korban. Saudara, penyerangan ini nyata-nyata dilakukan di tempat publik. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku dengan leluasa menyerang korban saat pasar justru ramai orang. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang tahu kalau kejadian mengerikan seperti ini ada. Oke, kita mulai ceritanya. Di salah satu wilayah di Jakarta Timur, ada seorang pria yang berusia 28 tahun. Namanya itu adalah Dede Jaya. Dede Jaya ini tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sederhana bersama istrinya yang tidak disebutkan namanya di dalam kasus ini. Di dalam cerita ini, tidak banyak informasi lengkap mengenai latar belakang dari pasangan suami istri ini, sobat. Termasuk apakah mereka sudah memiliki anak atau belum. Namun yang pasti, di dalam pernikahan mereka, hubungan keduanya terlihat harmonis dan tidak pernah terdengar ada percekcokan. Menurut keterangan warga sekitar, Dede ini bekerja sebagai pekerja kasar di Pasar Induk Jakarta Timur. Namun ada juga yang mengatakan kalau dia ini adalah seorang pedagang, tapi tidak ada kejelasan tentang apa barang dagangan dari Dede ini. Namun yang menarik, Dede ternyata memiliki seorang pelanggan setia yang bernama Sutomo yang usianya sekitar 33 tahun. Sutomo sendiri sebenarnya juga pedagang. Dia ini adalah tukang jualan semangka dan dia membuka sebuah lapak atau menjaga sebuah lapak di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Sutomo ini bekerja sama dengan temannya yang bernama Muhammad Basori. Sutomo dikenal sebagai pekerja yang rajin dan juga berdedikasi, sehingga banyak sekali pelanggan yang senang berbelanja di tempatnya. Dan menariknya nih sobat, Sutomo memiliki hubungan dekat dengan Dede Jaya. Bahkan Sutomo dikatakan pernah menyewa rumah kontrakan yang dimiliki oleh kakaknya Dede Jaya. Selain itu, karena sudah merasa dekat dan sering berinteraksi, Sutomo ini jadi berani dan tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada Dede. Pernah sekali dia meminjam uang kepada Dede. Dan Dede yang merasa sudah dekat, sudah kenal baik dengan Sutomo, juga tidak segan untuk memberikan pinjaman. Di sisi lain, Dede yang memiliki seorang istri
ternyata istrinya ini selain berperan sebagai ibu rumah tangga, istrinya juga bekerja di sebuah tempat yang sama, yaitu di Pasar Kramat Jati. Dan istrinya ini adalah seorang penjual kopi. Meskipun penghasilan Dede dan istrinya tidak terlalu besar, namun untuk kebutuhan sehari-hari mereka sangat tercukupi. Sebagai penjual kopi, istri Dede memiliki sejumlah pelanggan, termasuk salah satunya yaitu Sutomo sebagai pekerja di pasar yang sama. Hubungan antara Sutomo dan istri Dede yang sejak awal memang mereka sudah dekat karena suaminya juga berteman dengan Sutomo, jadinya sehari-hari mereka terlihat seperti saudara dekat yang sudah sangat akrab. Namun, hubungan tersebut semakin hari justru semakin tidak biasa. Mereka mulai intens karena kedekatan tersebut dan terlihat ada hal-hal yang tidak wajar yang mereka tunjukkan di saat berinteraksi. Entah bagaimana awalnya kisah ini bermula, tapi yang jelas hari demi hari banyak warga-warga pasar yang melihat keduanya seperti orang yang sedang kasmaran alias memiliki hubungan spesial. Wah, ini benar-benar hubungan yang terlarang. Sutomo adalah sahabat dekatnya Dede, sementara dia memiliki hubungan spesial dengan istrinya Dede. Tibalah pada suatu waktu, Sutomo terlihat mulai berbincang-bincang dengan istri Dede di sebuah kesempatan. Menurut warga pasar sekitar juga, selain dia sudah mulai sering ngobrol dengan istrinya Dede, Sutomo ini sering sekali juga terlihat membeli kopi, tapi sambil menggoda istrinya Dede. Lalu pada akhirnya, istri Dede mulai merasakan ada yang beda. Merasakan kalau dia tiba-tiba muncul rasa nyaman ketika digoda oleh Sutomo. Istri Dede merasa sangat senang ketika bertemu dengan Sutomo dan dia merasa diberi perhatian. Dan mulai di hari itu, istrinya Dede ini semakin sering menjajakan kopi untuk Sutomo. Dan setiap hari itu juga, Sutomo terus-menerus menggoda istrinya Dede. Kedekatan mereka pun mulai mencapai titik yang berlebihan. Mereka mulai berkomunikasi melalui pesan WhatsApp. Kemudian dari intensnya komunikasi tersebut, mereka tidak segan-segan saling menyatakan perasaan satu sama lain. Karena semakin sering berkomunikasi, entah dari siapa awal mulanya, tapi yang jelas tiba-tiba mereka berkomitmen untuk berpacaran. Mereka mulai menjalin hubungan yang terlarang tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan terkadang mereka mencuri waktu untuk bisa berduaan. Pada awalnya Dede tidak mengetahui tentang hubungan gelap sang istri. Tapi sedikit tidaknya sudah banyak warga pasar yang memberitahu Dede kalau ada yang berbeda dari sang istri. Dan istrinya ini dikabarkan memiliki hubungan dengan Sutomo. Namun di saat itu Dede tidak semerta-merta percaya. Dia belum yakin dengan rumor tersebut. Lalu pada akhirnya, sejak sepakat untuk berpacaran, yaitu dari bulan Oktober tahun 2023, Dede merasa ada yang berbeda dengan istrinya. Istrinya ini biasanya sangat jarang membuka handphone. Tapi justru akhir-akhir ini Dede melihat sang istri sangat sering membuka handphone. Yang mana hal itu ternyata mendatangkan curiga. Dede langsung bertanya kepada istrinya, "Akhir-akhir ini aku lihat-lihat kok kamu sering main HP ya? Mana senyum-senyum sendiri lagi. Ada apa sih sebenarnya di HP-mu itu? Boleh aku lihat nggak?" tanya Dede. Lalu istrinya ini menjawab, "Nggak ada apa-apa kok, aku cuma lihat video lucu aja yang sering lewat di beranda sosial mediaku," balas istrinya. Namun, Dede yang memang sudah meletak rasa curiga atas rumor yang beredar, tidak percaya begitu saja. Kemudian, Dede ini lantas merencanakan sesuatu yang mana dia berniat untuk mengecek langsung handphone milik istrinya nanti saat istrinya tidur. Singkat cerita, malam pun tiba. Dede mulai memeriksa sang istri sudah tidur atau belum. Lalu setelah memastikan istrinya tidur, barulah dia mengambil handphone istrinya dan mulai mencari-cari sesuatu yang dicurigai di handphone istrinya. Pada saat dia membuka satu demi satu aplikasi yang biasanya dijadikan untuk komunikasi, Dede tiba-tiba terfikir untuk membuka WhatsApp. Ketika dia membuka WhatsApp, dia melihat ada satu pesan yang menurutnya tidak wajar. Tanpa berlama-lama, dia langsung membuka pesan itu dan betapa terkejutnya Dede
melihat isi pesan tersebut, yang mana isinya itu merupakan pesan-pesan mesra yang tidak wajar antara istrinya dengan Sutomo. Dengan keadaan suasana hati yang panas, dia emosi. Dede di saat itu tidak bisa menahan emosinya, langsung membangunkan istrinya dan berkata, "Woi, maksud kamu apa ini? Bisa-bisanya kamu selingkuh dengan Sutomo ya? Aku tidak terima kamu melakukan hal ini kepadaku. Aku gak terima," ucapnya dengan nada marah. Kemudian istrinya yang kaget, masih dalam keadaan linglung karena baru bangun tidur, kemudian berkata, "Aduh mas, kamu ini apa sih? Bisa gak pelan-pelan aja ngomongnya? Gak usah teriak-teriak gitu. Lagian siapa yang selingkuh sih? Tahu dari mana kamu aku selingkuh?" ucap istrinya mencoba untuk mengelak. Lalu Dede langsung memperlihatkan isi chat di handphone tersebut. "Lah ini apa? Ini jelas-jelas kamu selingkuh. Aku sudah baca semua pesanmu dengan Sutomo," ucap Dede. Mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya, istri dari Dede ini menjadi bingung. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa mengelak karena semua bukti sudah ditemukan oleh suaminya. Lalu Dede berkata, "Pokoknya besok aku mau bertemu dengan Sutomo. Kamu harus ikut. Gak ada tapi-tapian," ucap Dede sambil marah. Di saat itu Dede jelas-jelas merasa sangat kecewa. Bagaimana tidak, selingkuhan dari istrinya itu merupakan teman sekaligus konsumennya, dan seolah-olah ini merupakan bumerang dalam rumah tangga mereka. Lalu suasana malam itu menjadi sangat mencekam, diwarnai dengan pertengkaran yang seakan-akan tidak ada habisnya. Istrinya sibuk membela diri, sementara Dede terus-menerus memojokkan istrinya. Keesokan hari pun tiba. Dede kemudian mulai menghubungi Sutomo dengan mengajaknya untuk bertemu. Pada saat itu dia mengirimkan pesan kepada Sutomo dengan nada yang marah, kurang lebih seperti ini. "Aku sudah tahu apa yang kamu lakukan dengan istriku. Kamu sudah kelewatan. Sebelum aku sebarkan berita ini dan kamu malu sendiri sama orang-orang, kamu datang besok ke tempatku. Kita bicara di sini," ucap Dede. Pada saat itu Sutomo sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Dede. Ternyata perbuatannya sudah ketahuan. Namun meskipun begitu, dia sangat siap menghadapi resiko tersebut dan mengatakan kalau dia bersedia bertemu dengan Dede esok hari. Di saat itu Sutomo tidak banyak mengelak. Dia dengan gentle mengatakan, "Ya, besok kita akan bertemu. Saya akan menemuimu." Dan sebelum Dede menyelesaikan permasalahan rumah tangganya ini, ternyata tiba-tiba berita perselingkuhan itu malah tersebar ke warga sekitar. Entah dari mana awalnya, namun di saat orang-orang yang mendengar isu perselingkuhan ini merasa tidak percaya. Pasalnya, Sutomo dan istri Dede itu dikenal adalah warga yang baik. Mereka tidak percaya kalau dua orang ini memiliki hubungan gelap, melakukan hal di luar batas. Namun faktanya, semua ini sudah terjadi. Singkat cerita, sesuai dengan waktu perjanjian, Sutomo pun datang ke kediaman Dede. Pada saat itu Dede sebenarnya sudah sangat muak melihat wajah Sutomo. Apalagi gelagat dari Sutomo ini seperti merasa tidak bersalah sama sekali. Dia benar-benar tidak menghargai Dede sebagai suami sah dari pacarnya. Namun demikian, saat itu yang ada di dalam benaknya hanyalah ingin menyelesaikan permasalahan yang ada. Di saat itu Dede juga mulai membuka pembicaraan. Dia bertanya, "Sejak kapan kalian melakukan hubungan gelap ini?" Lalu Sutomo dengan santai menjawab, "Ya sekitar bulan Oktober lah." Dede yang mendengar jawaban tersebut benar-benar merasa direndahkan. Dan dia bertanya lagi, "Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tidak menghargai saya." Lalu Sutomo menjawab lagi, "Ya karena saling mencintai. Apalagi alasannya?" Mendengar jawaban itu, Dede benar-benar sakit hati dan murka. Dan dia berkata, "Aku sudah melihat chattingan kalian. Aku tahu kalian sudah sejauh mana. Kalian berbuat hal yang benar-benar di luar batas. Jadi aku mau kamu Sutomo bertanggung jawab dan menikahi istriku. Aku sudah tidak tahan melihat kenyataan yang menyakitkan ini. Kalian sudah sangat keterlaluan. Aku sakit hati melihatnya. Silakan, kamu nikahi dia." Sutomo yang mendapatkan pernyataan dari Dede bukannya merasa bersalah, malah merasa tertantang. Dia menjawab, "Baiklah, akan aku nikahi istrimu."
Aku akan bertanggung jawab atas apa yang sudah aku perbuat. Kamu jangan khawatir, aku bisa memberikanmu uang 5 juta. Anggaplah uang itu sebagai uang damai, ucapnya. Di saat itu Dede sebenarnya merasa sakit hati, namun dia sedikit tenang di saat ditawarkan sejumlah uang sebagai jalan damai. Dede pun menyetujui hal itu dan berkata, "Oke, baiklah, ini bukan perkara uang damainya. Kamu tetap harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kamu harus segera menikahi dia." Akhirnya Dede dan Sutomo berhasil menyelesaikan pertikaian ini dengan jalan damai, yang mana padahal sebelumnya perselingkuhan antara Sutomo dan istrinya Dede sudah menjadi gosip atau buah bibir di kalangan tetangga mereka. Lalu informasi damainya mereka ini ternyata juga tersebar luas. Bahkan mulai banyak yang mengetahui bahwa Sutomo telah membayar uang damai sebesar 5 juta rupiah kepada Dede. Dan di saat menyerahkan uang itu, Sutomo ini sempat mengatakan kalau dia akan menikahi istri Dede jika dia sudah siap. Entah apa yang dipikirkan oleh Dede di saat itu, padahal dia belum menceraikan istrinya. Namun, meskipun seolah-olah permasalahan ini telah selesai, tidak disangka ternyata keadaan berubah drastis. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember tahun 2023, ketika Dede menemui Sutomo dan menanyakan perihal niat Sutomo untuk menikahi istrinya, jawaban Sutomo justru dianggap Dede sangat tidak mengenakan. Dimana ketika dia bertanya, gimana nih kelanjutannya? Kamu masih menjalin hubungan dengan istriku kan? Tapi kenapa kamu tidak kunjung bertanggung jawab? Saya gak terima nih jika akhirnya kamu gak bertanggung jawab atas perbuatanmu dengan istriku. Di saat itu Sutomo menjawab dengan tegas. Kalau saya gak mau tanggung jawab, emang kamu mau apa? Katanya sambil menantang. Lalu Dede yang mendengar tantangan tersebut bertanya lagi. Lah, maksud kamu apa? Kamu udah sepakat ya dari awal buat nikahin istri saya. Jangan begini dong, kamu meremehkan kalau gini caranya. Ketika itu Dede yang merasa ditantang dan dipermainkan oleh Sutomo, akhirnya merasa sangat dendam kepada Sutomo. Dan dari ucapan Sutomo itu, dia mulai terfikir ingin mengeksekusi Sutomo sebagai jalan untuk membalas dendam. Singkat cerita, pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024, sekitar pukul 23.45 malam, Dede Jaya tiba-tiba mempunyai ide untuk membeli air keras. Air keras ini akan dia pergunakan untuk menyiram wajah Sutomo. Dia mulai mencari penjual air keras melalui internet. Setelah berhasil menemukan penjual air keras, barulah dia menyusun rencana, yang mana rencana ini sangat mengerikan. Dia ingin ketika air keras itu datang, nantinya dia akan menghabisi nyawa Sutomo. Setelah menunggu beberapa hari, air keras pesanannya itu pun datang. Kemudian Dede mulai menyiapkan botol untuk air keras tersebut dan dia mengasah sebilah celurit. Pada hari Senin, 8 Januari tahun 2024, sekitar pukul 00:10 dini hari, tiba-tiba dengan menggunakan hoodie berwarna abu gelap dan juga menutup wajahnya, dia menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, beberapa kali Dede ini sempat bolak-balik melihat situasi lapak Sutomo. Dia di saat itu memantapkan hati, mengumpulkan keberanian untuk melancarkan serangan brutalnya. Pada saat itu terlihat kondisi pasar sedang ramai dan Sutomo di lapak jualannya juga sedang ada pelanggan. Dia terlihat sedang ngobrol dengan pelanggannya. Lalu tiba-tiba dari arah belakang datanglah Dede Jaya yang menggunakan hoodie berwarna hitam dan penutup wajah, membawa sebilah celurit dan juga air keras. Kejadian ini terjadi sangat cepat. Dede yang mendekati Sutomo langsung menyiramkan air keras ke arah wajah Sutomo. Dan tidak hanya itu, dia juga melanjutkan serangan dengan kepalan tangan atau memukul wajah Sutomo. Tidak berselang lama, Dede mengeluarkan celurit yang sudah dia bawa dan melanjutkan serangan yang mengerikan ke arah Sutomo. Dia menebaskan celurit tadi hingga Sutomo terjatuh. Seorang pelanggan yang berada di dekat Sutomo juga ikut tersiram air keras, yang mana hal itu membuat orang tersebut serta Sutomo merintih kesakitan karena perihnya tersiram air keras. Lalu setelah berhasil melumpuhkan Sutomo, Dede kemudian segera meninggalkan lokasi kejadian. Pada saat itu setidaknya ada 10 orang yang terlihat berada di lokasi.
Namun saat serangan brutal itu terjadi, orang-orang di sekitar terlihat kaget dan tidak berani berbuat apapun. Mereka tidak berani membantu karena pelaku membawa senjata tajam dan air keras. Lalu setelah beberapa waktu, si pelaku yang merupakan Dede Jaya ini pergi dari lokasi. Barulah kemudian beberapa orang di sana membawa Sutomo ke rumah sakit. Di saat dibawa ke rumah sakit, sebenarnya Sutomo ini sudah dalam posisi sekarat. Di perjalanan, nafas Sutomo sudah tidak beraturan. Dia tidak kuasa menahan perihnya, tersiram air keras, dan juga sabetan celurit yang benar-benar menyakitkan. Akhirnya, di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi. Dia meregang nyawa, namun karena perjalanan menuju ke rumah sakit sudah hampir sampai, jenazahnya langsung dibawa ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur. Sesampainya di rumah sakit, langsung dilakukan proses autopsi. Di sisi lain, Dede yang sudah berhasil membalaskan dendamnya ternyata tidak pulang ke rumah. Dia lantas melarikan diri ke rumah kerabatnya yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Dan dia sampai di rumah kerabatnya itu sekitar pukul 4.00 dini hari. Orang-orang pasar yang menyaksikan aksi keji dari Dede ini langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan dari laporan itu, pihak kepolisian melakukan penyelidikan, terutama mengambil file CCTV yang ada di kawasan pasar tersebut. Dan tidak hanya mengandalkan CCTV, pihak kepolisian juga menginterogasi beberapa orang yang ada di sana. Dan dari hasil penyelidikan, kemudian pihak kepolisian mendapatkan identitas dari pelaku yang merupakan Dede Jaya. Tanpa berlama-lama, setelah mengantongi identitas pelaku, polisi langsung mengejar Dede ke kediamannya. Namun pada saat itu Dede tidak ditemukan di sana. Tak kehabisan akal, kemudian polisi melakukan pencarian lagi hingga akhirnya menemukan lokasi di mana Dede berada. Di saat itu ternyata dia melarikan diri ke rumah pamannya yang ada di Pamulang. Tanpa basa-basi, polisi lalu langsung menuju ke Pamulang dan melakukan penangkapan. 12 jam kemudian setelah kejadian penyiraman air keras serta pembacokan menggunakan celurit tersebut, Dede pun ditangkap. Dede ditangkap dalam kondisi yang sedang tertidur lelap. Dia ketika ditangkap memasang raut wajah yang datar dan tenang. Padahal di saat itu dia ditangkap sambil ditanya-tanya dan kedua tangannya juga diborgol untuk dibawa ke kantor polisi. Tidak ada perlawanan sama sekali yang dilakukan oleh Dede. Di kantor kepolisian, dia juga langsung mengakui perbuatannya itu. Dan akhirnya dia pun dibawa ke kantor polisi. Atas kejadian ini, Dede terancam akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang eksekusi atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Yang mana kemungkinan besar Dede akan menghadapi hukuman mati. Itu dia sobat, kisah tragis yang dilakukan oleh Dede terhadap Sutomo yang berselingkuh dengan istrinya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?